Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah I'anatul Thalibin, masih melanjutkan nikah mut'ah. Kita telah sampai kepada perkataan qala ba'dus sahabah. Telah berkata sebagian sahabat. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman baina rukni wal bab. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri antara rukun Ka'bah dan pintu Ka'bah. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, inni kuntu adzintu lakum fil istimta'. Ayyuhan nas, wahai manusia, sungguh aku telah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah. Ala, ketahuilah, wa innallaha, sesungguhnya Allah SWT, haramaha, Allah telah mengharamkan nikah mut'ah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhli sabilaha. Maka siapa yang ada pada sisinya minhun, dari wanita-wanita yang dinikahi secara mut'ah, syai'un, sesuatu, falyukhli sabilaha, maka hendaknya dia melepaskannya, menceraikannya. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan janganlah kalian mengambil sedikit pun dari apa-apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Jadi kata Nabi, janganlah kalian mengambil sedikit pun dari mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. Jadi kata Nabi, siapa yang masih ada hubungan nikah mut'ah dengan seorang perempuan, maka hendaknya dia melepaskannya, menceraikannya, dan janganlah mengambil mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. Nah, dari hadis Nabi ini bisa disimpulkan, yang pertama, dengan hadis ini Nabi SAW menyatakan bahwasannya Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Telah Allah haramkan. Kemudian yang kedua, mahar yang telah diberikan oleh seorang kepada wanita yang dinikahi secara mut'ah itu nggak boleh ditarik kembali. Kemudian beliau mengatakan waqad waqa'at munadharatun bainal qadhi Yahya bin Aktham wa Amiril Mukminin Al-Ma'mun. Waqad waqa'at, dan sungguh telah terjadi munadharah. Munadharah ini perdebatan. Perdebatan bainal qadhi, antara qadhi Yahya bin Aktham wa Amiril Mukminin Al-Ma'mun. Jadi qadhi Yahya bin Aktham, beliau ini adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Nah, karena beliau itu adalah sangat alim di dalam bidang fikih, beliau diangkat oleh Khalifah Al-Ma'mun menjadi qadhi. Nah, sedangkan Khalifah atau Amirul Mukminin Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, beliau ini adalah khalifah dari Bani Abbasiyah. Beliau ini adalah putra daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, diceritakan pernah pada suatu ketika terjadi perdebatan antara mereka berdua, yaitu Qadhi Yahya bin Aktham dan Amirul Mukminin Al-Ma'mun. Fa innal ma'muna, sesungguhnya Khalifah Al-Ma'mun itu nada bi ibahatil mut'ah, beliau menyerukan dengan kebolehan nikah mut'ah. Fadakhala Yahya bin Aktham, maka masuklah Qadhi Yahya bin Aktham. Wa huwa mutaghayyirun bisababi dzalika, sedangkan beliau itu dalam kondisi marah. Bisababi dzalika, disebabkan hal itu, yaitu disebabkan Khalifah Ma'mun tadi menyatakan kebolehan nikah mut'ah. Wajalasa, dan beliau Yahya bin Aktham tadi itu duduk indahu, di sisi Khalifah Al-Ma'mun.
Faqala lahul Ma'mun, maka Khalifah Ma'mun, faqala lahul Ma'mun, maka Khalifah Ma'mun berkata lahu kepada Yahya bin Aktsam, Mali araka mutaghayyiran, tidaklah aku melihatmu dalam keadaan marah. Kenapa? Kenapa kamu dalam keadaan marah? Qala, maka Yahya bin Aktsam beliau menjawab, lima hadatsa fil Islam, yaitu karena sesuatu yang telah terjadi di dalam Islam. Qala, maka Khalifah Ma'mun berkata, wa ma hadath, apa yang terjadi? Qala, maka Yahya bin Aktsam tadi berkata, an-nida bitahlil zina, yaitu seruan dengan penghalalan zina. Qala, Khalifah Ma'mun berkata, al-mut'atu zina, nikah mut'ah itu adalah perzinaan. Qala, maka Yahya bin Aktsam tadi berkata, na'am, ya, nikah mut'ah itu adalah zina. Qala, maka Khalifah tadi berkata, wa min aina laka hadza, dari mana kamu bisa mengatakan demikian? Apa dalilmu? Dari mana? Qala, maka Yahya bin Aktsam tadi menjawab, min kitabillahi wa sunnati rasulihi, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kitabu, adapun kitab Allah yaitu Al-Quran, faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ila qawlihi, sampai firmannya, walladzina hum li furujihim hafizun, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang menjaga farji-farji mereka. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau atas budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Famani betagha wara dzalika faulaika humul adun, maka siapa yang mencari di balik itu, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Yahya bin Aktsam tadi bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, zaujatul mut'ah milkun yamin, apakah istri dari nikah mut'ah itu adalah budak? Khalifah menjawab, qala la, bukan. Qala, dia berkata, fahiya zaujah allati indallah tarithu wa tuwarrithu. Kemudian Yahya bin Aktsam berkata, apakah istri tersebut di sisi Allah itu berhak menerima waris dan memberikan waris kepada suami? Khalifah berkata, lah, tidak. Qala, maka Yahya bin Aktsam tadi berkata, faqad sara mutajawizu hadaini minal adin, sungguh dua orang yang berakad ini termasuk orang-orang yang telah melampaui batas. Jadi karena dalam ayat di atas itu disebutkan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga farji-farji mereka, kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak mereka. Nah, siapa yang mencari di balik itu, yaitu selain istri dan budak perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi karena nikah mut'ah itu adalah tidak sah secara hukum fikih, dan wanita yang dinikahi secara mut'ah itu bukanlah budak perempuan, dan dia juga tidak berhak mendapatkan waris, dan dia juga tidak mewariskan hartanya kepada suaminya, maka orang yang melakukan akad nikah mut'ah mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Amma sunnatu, adapun sunnah yaitu hadis Nabi, faqad rawa az-Zuhri bisanadihi, sungguh telah meriwayatkan az-Zuhri bisanadihi dengan sanadnya ila Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Ali bin Abi Thalib.
Annahu qol, bahasanya Ali bin Abi Thalib beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaroni telah memerintahkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadi bin nahyi anil mut'ah, supaya aku menyerukan larangan dari nikah mut'ah, wa tahrimiha, dan pengharaman nikah mut'ah. Ba'da an kana amara biha, setelah Nabi SAW pernah memerintahkan nikah mut'ah. Faltafatal ma'mun lil hadirin, maka kemudian iltafata, itu menoleh siapa al-ma'mun, khalifah al-ma'mun, menoleh lil hadirin kepada orang-orang yang hadir. Waqala, dan dia berkata, atahfadzuna hadza min hadithi az-Zuhri, apakah kalian menghafal ini dari hadisnya az-Zuhri? Qalu, orang-orang yang hadir mengatakan, na'am, ya, kami menghafalnya. Qala al-ma'mun, ma'mun berkata, Khalifah Ma'mun berkata, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, nadu bitahrimil mut'ah, mereka telah menyerukan keharaman nikah mut'ah. Intaha mulakhoson, yaitu dalam keadaan diringkas. Jadi sebenarnya kisah ini adalah panjang, tetapi pengarang i'anah meringkas kisah ini. Kemudian kata beliau, qauluhu, perkataan syarah huwa, itu adalah an nikahul mut'ah. Kemudian wa qauluhu al muaqqatu, perkataan syarah yang mengatakan al muaqqatu ila akhirih, hadza dhabituhu indal jumhur, ini adalah batasan nikah mut'ah indal jumhur, menurut jumhur. Jadi menurut jumhur ulama, yang disebut nikah mut'ah itu adalah nikah yang dibatasi dengan waktu. Amma indabni Abbas, adapun menurut Ibnu Abbas, fahuwal khali, nikah mut'ah itu adalah nikah yang sepi anil waliyi, daripada wali, wasyuhud, dan daripada saksi-saksi. Kada fi syarhi tahrir, demikian disampaikan di dalam kitab syarah tahrir. Jadi kalau menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan nikah mut'ah itu adalah nikah yang dibatasi dengan waktu. Tetapi kalau menurut Ibnu Abbas, nikah mut'ah itu adalah nikah yang dilakukan dengan tanpa wali dan tanpa saksi. Jadi definisi nikah mut'ah menurut Ibnu Abbas dan jumhur itu berbeda. Kemudian walaisa minhu, walaisa minhu, dan bukanlah termasuk nikah mut'ah ma sesuatu lauqala, seandainya seorang wali berkata, zawwajtukaha muddata hayatika aw hayatiha, aku nikahkan kamu dengan fulanah muddata hayatika, selama hidupmu, aw hayatika, atau sepanjang hidup istrimu. Nah, pernikahan semacam ini, kata beliau, laisa minhu, bukan termasuk nikah mut'ah. Li'annahu muqtadal aqdi, karena pernyataannya wali tadi, zawwajtukaha muddata hayatika ila akhirih tadi, itu adalah muqtadal aqdi, itu adalah tuntutan akad. Karena memang tujuan nikah itu adalah sampai mati. Sehingga pernyataan wali tadi itu tidak menghalangi daripada keabsahan nikah. Nikahnya tetap sah. Bal, bahkan yabqa, tetaplah atharuhu, pengaruhnya nikah, ba'dal maut, sampai setelah mati. Nah, yang dimaksud dengan yabqa atharuhu ba'dal maut, tetapnya pengaruh nikah setelah mati, itu adalah waris. Artinya pernikahan tersebut itu sah, dan pernikahan tersebut itu menetapkan saling waris mewarisi. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.